Kali ini buat kalian semua teman-teman Libra dimanapun kalian berada. Well ya, bacaan ini bacaan bulanan teman-teman. Jadi 5 sosok yang bakalan hadir atau bakalan muncul dalam kehidupan kamu di bulan April ini. April identik dengan April Mop ya kan ya. Tapi aku gak akan ngerjain kalian teman-teman ya. Aku bakalan serius bacain ya untuk 5 orang atau 5 sosok buat kalian semua teman-teman Libra ya. Karena ini sifatnya general, jadi kalaupun kalian bukan Libra, kamu cross watchernya Libra, ataupun kamu yang mau kepo-kepo tentang Libra, silahkan tetap mendekat kemari. Tapi bukan cuma kemari aja ya teman-teman ya, jangan di sini aja. Tapi di channel-channel lainnya dari Oracle Card Indonesia juga. Ada Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga ada Oracle Card Indonesia Sound Healing. Dimana buat kalian semua yang kepingin banget yang namanya berubah ke arah yang jauh lebih baik tapi masih bingung caranya kayak gimana ya. Kak, aku berusaha banget nih ya selama ini pingin berubah tapi kok susah ya gitu. Nah ini adalah salah satu cara dimana kalian tinggal play aja, kalian dengerin ya sesuai dengan tema yang memang kalian butuhkan tuh apa teman-teman ya. Example ya for you guys yang agak susah tidurnya, insomnia dan lain sebagainya, ada pilihlah yang deep sleep gitu kan. Lalu juga pastikan ya ketika kalian mendengarkan sound healing ini kalian tidak sedang dalam keadaan menyetir ya. Alright, teman-teman yang mau private reading berbayar Oracle Card Indonesia, kalian juga boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com atau ada nomor WhatsApp yang tertera di description di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia, or you just klik bio ya, bionya Oracle Card Indonesia. Di sana ada banyak sekali informasi-informasi seperti yang aku sampaikan barusan. Oke ya, yuk kita baca yuk teman-teman ya, untuk kalian semua teman-teman Libra. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I play a beautiful world for you. Alright ya, kita baca dulu ya, kita shuffling dulu ya teman-teman. Kita lihat siapa yang bakal hadir atau bakal muncul di April ini, siapa. Oh ini yang pertama nih teman-teman, yang pertama kita lihat di sini ada sebenarnya orangnya orang lama ya. Kalau misalkan dibilang orang lama, cukup lama, kamu kenalnya udah lumayan ya, lumayan lama ku nanti. Apakah orang ini orang yang kamu nanti? Wah, ya. Kalau misalkan dilihat di sini ada potensinya Taurus atau Libra ya, sionya bisa jadi sio ular atau sio anjing teman-teman ya. Orangnya kayak apa? Orangnya sangat menarik ya. Kalau misalkan kita bilang cantik atau ganteng itu kan persepsi ya, tapi ini menarik gitu loh ya, walaupun mungkin dia kayak B aja, orang lain bilang alah biasa aja gitu, tapi ada something yang kayak menarik ya, ada aura-aura yang keluar dari dia yang entah kenapa orang tuh bisa suka gitu loh, bisa semenarik itu ya, semenyenangkan itu. Memang begitu ya, dan kalau pakai baju pun ya, pakai berpenampilan pun gitu, walaupun itu adalah baju murah nih gitu kan ya, itu bener-bener kayak kelihatan looksnya tuh mahal ya kayak gitu. Dan apa ya, kayak orang yang kalau udah suka sama orang ya, dia bakalan perhatikan banget. Ini orang pinter banget mainin perasaannya orang lain ya teman-teman ya. Dan juga ya, ini orang tahu banget caranya membuat seseorang itu merasa berhasrat atau merasa suka gitu loh ya. Gampang banget membuat orang itu suka sama dia tuh, gampang banget. Dan emang visi misinya dia tuh kayak gitu ya. Banyak yang suka sama dia, dan ini memang kalau misalkan dilihat dari kartu ini ada potensi-potensi dia mendekat ya ke kamu karena memang ada perasaan suka gitu loh ya, seperti itu. Orangnya moody banget, sangat moody dan baperan teman-teman. Jadi penyayang sih dia, tapi kalau misalkan terus-terusan baperan gitu tuh enak gak sih ya? Kayaknya sih enggak ya. Kayaknya sih enggak ya. Kalau misalkan dilihat di sini potensi kedatangannya dia bawa hal-hal baik apa enggak sih ya? Besar kemungkinan sih baik ya. Jadi nggak ada yang namanya kayak mau apa atau kayak gimana yang jahatin kamu sih, nggak ada. Cuman memang kedatangannya dia itu bikin kamu lebih baper, kedatangannya dia bikin kamu jauh lebih apa sih, kayak oversensitif ya, kayak mau apa sedikit kayak takut, mau apa sedikit kayak takut kayak gitu. Tapi memang dia udah lama banget ya
jadi apa ya, kayak harus menata hati ya kalau misalkan di sebelahnya dia kayak gitu. Oke ya. Lalu saran-saran kalau misalkan dia datang nih teman-teman ya, saran-saran buat ngadepin dia itu apa, kita lihat. Wah ya, jadi diri sendiri teman-teman ya. Artinya kayak misal kalau emang kamu tidak suka sama sesuatu hal, ya udah gitu loh, apa adanya. Jangan menutupi sesuatu hal hanya karena ingin membuat orang lain bahagia ya. As long as kamu seperti itu terus ya, maka kamu kasihan banget gitu. Yang kasihan tuh sebenarnya bukan dia gitu, tapi kamu. Kenapa? Karena kita selalu menekan perasaannya kita selalu membuat diri kita terluka ya, tersiksa, sedangkan yang dijaga hatinya tambah semena-mena gitu. Nah, jadi sometimes ya we need to kayak let go sesuatu hal yang oke, ini nggak bisa dikontrol nih gitu, kendalinya nggak ada di kamu ya. Tapi bukan berarti kamu tuh harus lepas kendali gitu ya, terlalu berlebihan, enggak ya. Segala sesuatunya kalau misalkan dipikir ya, yang penting baik untuk kamu ya. Dan kalau misalkan itu baik untuk kamu, sudah berusaha sebaik-baiknya untuk dia, untuk menjaga hati dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau memang ternyata menjaga hatinya itu udah diversi dilihat yang lain, ya udah gitu loh, lepaskan ya. Jadi jangan sampai dengan kamu menjaga hatinya orang lain, kamu membuat diri kamu sendiri tuh jadi kayak terluka. Jangan ya. Oke teman-teman ya, jadi jujur tuh emang jauh lebih bagus sih ya, lebih enak. Walaupun mungkin end up-nya kan seperti apa ya, namanya jodoh mah gak akan lari kemana gitu kan. Tapi kalau misalkan dikekepin kayak model kayak apapun, kalau udah memang alam semesta bilang oke, stop ya, ya udah stop ya teman-teman. Oke ya, ini yang pertama ya, yang bakalan hadir atau bakalan datang yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke sosok yang kedua. Ini kenapa begini? Sosok yang kedua ini tidak disangka-sangka gitu loh hadirnya ya. Jadi kayak oke, ketemu nih, tapi suddenly dia punya rencana untuk ketemu sama kamu ya. Tidak direncana, ngobrol terus akhirnya ya udah kita kesana aja gitu loh ya. Jadi kayak tiba-tiba aja gitu. Kenapa gitu? Ada hal-hal yang kaitannya dengan keseimbangan atau ketidakadilan yang mungkin harus diselesaikan teman-teman ya. Ada perasaan-perasaan di mana ini kudu kelar nih gitu kan. Kalau misalkan nggak kelar, ntar malah nggak jadi apa-apa gitu. Jadi ada faktor-faktor di mana dia datang untuk mencari keadilan atau mencari keseimbangan atau mencari win-win solution dari kalian berdua kayak gitu. Nah, potensinya ini ada Libra ya, sesama Libra atau sionya bisa jadi sio anjing teman-teman. Antara dua itu ya, orangnya kayak apa? Saklek ya. Tapi lucunya gini, walaupun dia saklek tapi dia tuh nggak tegaan. Kebayang ya, ada satu individu tapi punya dua sifat yang bertolak belakang gitu. Yang satunya lagi kaku, yang satunya lagi nggak tegaan gitu, tapi dalam satu tubuh gitu loh teman-teman. Jadi kebayang ya orang kayak begini, dia nggak suka banget sama sesuatu hal yang nggak adil, nggak fair gitu. Dia akan berusaha banget untuk meluruskan hal tersebut. Emang ada beberapa orang yang kayak begitu ya, yang penegak keadilan banget gitu ya, penegak kebenaran. Dan itu ada sih manusia yang kayak gitu, tapi jarang. Nah kebetulan dia begitu gitu loh teman-teman ya. Jadi memang orangnya traumanya cukup lumayan banyak ya orang ini ya, walaupun seperti itu. Romantis, agak romantis tapi cukup gengsian. Jadi kayak misal aneh lah ini orang, bukan aneh ya, unik ya mungkin ya, unik orang ini. Jadi kayak satu badan tapi punya berapa kepribadian, 2 kepribadian kali yang bertolak belakang ya. Seperti itu. Jadi ini yang kedua ya teman-teman ya. Kalau dibilang kedatangannya bawa kebaikan nggak buat kamu, sebenarnya tergantung juga ya. Kalau misalkan kamu bisa menjelaskan dengan baik ya, rasanya tidak ada yang perlu ditakutkan teman-teman. Tapi kalau misalkan kamunya mungkin ada yang disembunyikan ya, kamunya sendiri cheating dan sebagainya, ya pasti ya ada ketakutan ya kan. Jadi apa yang mesti dilakukan ya kalau misalkan dia datang dalam kehidupan kamu ya, mau diapain? Pasrah ya.
lebih ke kepasrahan. Dan memang ya mau jadi seperti apa dan kayak gimana ya, yang penting kamu juga jujur gitu loh. Kalau kamu jujur teman-teman ya pasti akan banyak hal yang juga akan terbuka satu persatu. Ya pasrahkan ya yang terbaik tuh yang seperti apa. Jadi udah ngalir, jawab apa adanya, jawab yang sebenar-benarnya. Ya sama-sama cari keadilan juga, kamunya juga kayak begitu, dianya juga kayak begitu ya. Ini yang kedua ya, ini sosok yang kedua. Sekarang kita bakalan baca untuk sosok yang ketiga itu seperti apa. Sosok yang ketiga ada Oke, orang ini kemungkinan besar hubungannya sama kamu bisa jadi dia adalah tokoh ya. Tokoh tuh artinya atasan kamu di perusahaan atau orang yang punya figur otoritas yang jauh lebih daripada kamu ya. Seperti ini. Ini sosoknya lebih ke maskulin ya teman-teman. Tapi coba kita lihat sosok maskulin ini. Oh, kenal sama kamu udah cukup lama teman-teman ya, dan sering banget yang namanya ketemu sama kamu bolak-balik ya. Mungkin ada beberapa masalah yang memang harus diselesaikan ya teman-teman ya, dan masalah-masalah ini adalah hal-hal yang mungkin menyangkut duit, menyangkut uang, menyangkut materi, menyangkut hal-hal yang memang harus diselesaikan sama kalian ya. Dan dia mungkin menuntut pertanggungjawaban atau laporan-laporan dan lain-lain sebagainya. Ada sih cerita-cerita kayak begitu ya teman-teman. Kalian kenal udah lama banget, dan ini Leo ya, atau sionya bisa jadi sio monyet teman-teman. Leo atau sio monyet, orangnya cukup disiplin ya, orangnya disiplin, karakternya cukup kuat teman-teman ya, tapi memang emosian dan gak sabaran ya, emosian gak sabaran. Nah, hidupnya dia penuh dengan perjuangan ya, jadi dia menghargai sekali yang namanya perjuangan seseorang itu seperti apa. Ini kayak orang yang kayak apa sih, kayak klemer gitu, yang bener-bener yang pelan-pelan ya, itu bener-bener dia gak sabaran banget orangnya ya, kayak gitu. Nah, orang dengan perjuangan duniawi yang cukup luar biasa ya, sebenarnya dia juga punya trauma juga ya, hidupnya juga berat, tapi dia bisa mengatasi itu dengan daya juangnya dia ya. Survival skillnya cukup tinggi teman-teman, jadi ya oke lah gitu ya. Oke, kita lihat nih ya kedatangannya dia itu ya, kamu harus gimana, artinya secara harus ditanggepin seperti apa. Kita lihat ya, kita lihat. Oke, ditanggepin dengan apa adanya sih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan memang itu sesuatu hal yang memang harus dilaporkan ya laporkanlah gitu. Yang namanya belum datang aja kadang-kadang udah deg-degan gitu ya, nggak perlu sih ya, kalau kita nggak salah ya nggak ada yang perlu dideg-deganin teman-teman ya. Semakin orang salah semakin banyak orang yang lari gitu, padahal sebenarnya singkat aja gitu. Kalau misalkan apa ya memberikan laporan ya tinggal kasih laporan aja. Perkara nanti setelah diberikan laporan dia mengerah tetap atau kayak gimana, at least kita sudah melakukan yang terbaik gitu loh. Even kalau misalkan selalu yang namanya kritik terus, yang dibilang apa terus dan apa terus, ya tetap lakukan saja yang terbaik ya. Yang membedakan kita dari yang lain adalah ketika mungkin kita diperlakukan tidak baik, kita membalas tetap baik ya dengan versi baiknya kita, tapi tidak yang namanya bukan berarti dia bisa menginjak-injak atau tidak menghargai kita ya teman-teman ya, tapi bukan membuktikan bahwa kita lebih baik daripada dia, tidak, tapi selalu melakukan yang terbaik saja, itu sudah cukup teman-teman ya. Perkara nanti tanggung jawab setelah hidup ini kayak gimana itu udah urusan masing-masing ya. Oke, teman-teman, ini lebih ke kayak release judgment sebelum kayak dia datang atau kayak gimana. Fokus aja sama apa yang bisa kamu lakukan ya, tanpa kayak takut-takutan lah nanti akan jadi kayak gimana atau seperti apa ya. Yang belum terjadi kan ya nggak usah ditakutin gitu ya. Lalu kita lihat yang selanjutnya, yang ke berapa nih, yang keempat ya. Yang keempat ada sosoknya sosoknya feminim ya teman-teman. Sosoknya feminim, orang yang cukup tegas juga teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini, besar kemungkinan ini hubungannya sama kamu cukup dekat secara emosional ya. Bisa jadi adalah keluarga, yang mungkin keluarga besar, ataupun mungkin istri kamu, ataupun pasangan yang udah deket banget ya. Dan secara keluarga juga udah kenal ya, seperti itu. Cancer atau sionya bisa jadi sio kambing, orangnya perasa, tapi ya
Dan dia ini ya perasa itu sering kali nutupin perasaannya dia gitu loh teman-teman. Jadi kayak berusaha selalu tampil kuat di depan orang lain ya, berusaha selalu kayak tampil baik-baik aja kalau misalkan di depan orang lain ya, padahal mungkin dalam dirinya dia remuk redam ya. Hati-hati ya kan kalau kayak begini terus-terusan ya kan, apalagi ceritanya bisa reverse ya, bisa terbolak-balik juga ya teman-teman ya. Jadi kayak misal ketika kamu mondam sesuatu hal mungkin ya di saat usia kamu 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun, 25 tahun, it's fine ya. Mau dihantam badai kayak gimana pun kayak fine-fine aja. Tapi but if ya usia kamu 50 tahun ya, bahkan mungkin 45 ke up lah ya gitu, kalau ada badai yang gede banget dan apa, mungkin kamu terlihat baik-baik saja gitu, tapi dalam diri wah hancur lebur. Itu pasti kenanya juga ke badan teman-teman. Karena apa? Karena yang namanya sakit fisik, sakit pikiran, sakit jiwa, all is connected. So dia adalah orang yang sangat tertutup sekali ya, orang yang di depan kayak fine ya, tapi di dalamnya remuk redam ya. Dan dia adalah orang yang sangat sayang sama keluarga teman-teman ya. Jadi akan benar-benar jadi apa ya, kayak bumpernya keluarga dulu lah kalau misalkan ada apa-apa ya kayak gini. Introvert ya, cukup introvert, tertutup. Nah datangnya dia untuk apa? Ini ada problem-problem yang kaitannya dengan uang ya teman-teman ya. Jadi beban uang dan lain-lain sebagainya. Mungkin ditagih kali ya, ditagih utang nggak sih? Enggak lah ya, maksudnya hal yang kaitannya dengan duniawi lah, maksudnya dengan materi gitu ya. Mungkin saja seperti itu, harus dihadapi dengan cara ya, yang penting tension, emotion tidak naik turun ya, all is good teman-teman. Jadi kalau dilihat di sini ada lebih ke kayak jaga emosinya kamu, energi levelnya kamu, supaya kalau terpicu apapun ya sama kata-kata dia yang mungkin kurang baik atau kurang enak didengarkan, kamu tetap bisa chill ya, tetap bisa tenang kayak gitu ya. Oke teman-teman, ini yang keempat. Sekarang kita akan menuju ke yang kelima ya. Yang kelimanya seperti apakah gerangan yang kelima? Yang kelima ada enchantment. So this one is, ini orangnya cukup mandiri ya. Kalau dibilang mandiri, lalu juga orang yang kreatif juga teman-teman, pinter, smart ya. Beruntung sekali untuk hal-hal yang kaitannya dengan wawasan atau pendidikan atau pekerjaan ataupun apapun ya, karir ya. Ini adalah orang yang sangat beruntung di hal-hal yang seperti itu. Sepertinya dia berasal dari jauh teman-teman, dari kota lain atau mungkin negara yang lain, karena ada simbol di mana perjalanan jarak jauh ya yang ada atau yang terjadi. Orangnya cukup oke ya. Jadi kalau misalkan kamu sering curhat sama dia atau apa, telinganya agak kelebihan ya teman-teman. Jadi bisa mendengarkan orang dengan jangka waktu yang agak cukup panjang kayak gitu. Pinter ya. Wawasannya juga cukup luas. That's why mungkin banyak orang yang kayak nyaman yang ngomong sama dia, bicara sama dia gitu. Tapi ya begitulah. Sering kali terjebak di toxic relationship kayak gitu ya. Sagittarius atau sionya bisa jadi sio tikus ya teman-teman. Humble ya, orangnya cukup ramah ya, cukup talkative juga. Nah kita lihat apa yang sebaiknya mesti dilakukan teman-teman ya. Dirangkul seperti keluarga, dan besar kemungkinan mungkin datangnya di rumah teman-teman. Jadi dirangkul seperti keluarga ya. Kalau misalkan kamu hangat ya, dia bakalan hangat. Tapi kalau misalkan kamunya enggak ya, kamunya dingin ya, pasti ya refleksnya juga akan seperti itu gitu ya. Oke teman-teman, dan ini niatnya nggak ada niat yang jelek sih ya, niatnya niat baik sih, aman jadinya. Alright ya. Oke teman-teman Libra ya, bacaan kali ini ya orang-orang baik semua, niatnya juga pada baik-baik semua ya, kecuali yang tadi nagih utang ya. Candaan ya. Right teman-teman, kita jumpa lagi ya next month ya, dengan sosok yang mungkin akan jauh lebih baik dan punya niatan jauh lebih luar biasa lagi ya. Barengan sama Oracle Card Indonesia. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great month. Bye bye.